Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1181 berhenti. Bagus, bagus, bagus. Amankan pintu masuk dan bersiap untuk masuk. Suasana hati kepala Void tidak begitu baik selama ribuan tahun. Dia tidak hanya akan menerima teknik tingkat dewa. Dia juga akan menerima harta karun tingkat tertinggi dan membalas dendam dalam satu hari. Perjalanan ini lebih berharga dari 3 bulan yang dia sia-siakan. Berhenti sekarang, nak. Head Void berbicara langsung kepada Dion. Ini akan memakan waktu berminggu-minggu dengan kecepatanmu yang menyedihkan dan aku ingin menyelesaikan beberapa hal terlebih dahulu. Dion mengertakkan giginya. Situasinya sangat buruk. Kepala Void kembali waspada saat dia tidak segera mengikuti instruksinya. Dimensi kantong akademi telah ditemukan. Dan nyawanya masih dalam bahaya saat cengkeraman Head Void semakin erat di lehernya. Aku bilang berhenti, kepala Void meraung. Dion menghela nafas dalam hati. Sepertinya tidak ada yang bisa membuat hidupnya mudah. Melahap, kekuatan jiwa Dion melonjak dalam sekejap, menyedot sebagian besar mata pikiran kepala Void. Raungan kesakitan keluar dari bibir kepala keluarga, segera mengingatkan ketujuh kitsune yang bergegas menuju suaranya begitu mereka mendengarnya. Head Void melawan, mencabik-cabik jiwa Dion, sepotong demi sepotong. Mustahil untuk menyerang dengan jiwa dan melarikan diri tanpa cedera. Satu-satunya alasan Dion tidak mati seketika adalah karena jiwanya ratusan kali lebih kuat daripada milik Head Void. Jiwamu, Akuno Void mengamuk. Kamu berani menipuku? Tekanan pada leher Dion meningkat ke tingkat yang tidak terbayangkan. Jika kepala Void memiliki kekuatan fisik yang seharusnya dimiliki oleh seorang ahli formasi Dao, kepalanya pasti sudah terpisah dari lehernya berkali-kali. Dion meraung sekuat tenaga, melepaskan pohon kehidupan dan kematian untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade. Sebatang pohon kristal yang indah muncul di udara, berkilauan dengan aura yang tidak menyenangkan. Akarnya melonjak ke depan, menembus tubuh Head Void dengan sekuat tenaga. Dalam keadaan normal, bahkan jika Dion 100 kali lebih kuat, dia tidak memiliki peluang untuk menembus lapisan pelindung yang dimiliki para ahli formasi Dao. Energi misteriusnya terlalu tebal dan terlalu kuat untuk dia pahami bahkan dari jarak jauh. Namun, pikiran Head Void menjadi kacau saat Dion melancarkan serangan melahapnya. Namun, terlepas dari semua itu, akar kristal yang indah hampir tidak menembus setengah sentimeter ke bagian luarnya yang keras. Dion tidak punya pilihan selain menerimanya dan mengertakkan gigi. Dari luar, jika dilihat ke dalam, ini adalah bunuh diri. Seorang pengumpul esensi belaka, melahap budidaya energi ahli formasi Dao, dia hanya meminta untuk meledak. Tapi, disitulah inti energi berperan. Tubuh Dion segera dibombardir dengan energi yang tidak dapat ia kendalikan. Organ-organnya terkoyak, tulang-tulangnya hancur, bahkan kulitnya yang dianggap keras pun terkoyak di ratusan tempat. Tetap saja, dia terus maju, menyedot kultivasi Head Void ke arah dirinya secepat yang dia bisa sebelum menyalurkan semuanya ke inti energi. Dunia batinnya bergetar ketika energi kuat berputar bersamanya. Tanahnya yang retak dan kering terpecah menjadi partikel debu halus. Pada saat itulah kepala Void meraung. Mati, patah. Suara memuakkan dari tulang belakang yang patah menjadi 2 bergema di Pulau Elfin saat kepala Dion dimiringkan pada sudut yang hanya bisa ditandingi oleh orang mati. Kepala Void yang marah melemparkan tubuhnya ke puing-puing istana, sangat marah. Dia telah kehilangan akal sehatnya karena marah sehingga dia benar-benar lupa tentang teknik tingkat dewa yang sangat dia sukai. Dia berharap Dion akan cukup mengkhawatirkan nyawanya untuk berhenti melahap jiwa dan pengembangan energinya. Tetapi bajingan itu terus berjalan seolah-olah dia tidak peduli dengan hidupnya. Ketujuh kitsune akhirnya berhasil kembali ke kepala keluarga mereka. Melihat penampilan Head Void yang kuyu dan lemah, tidak ada satupun dari mereka yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Napas Akuno terasa kasar. Hilangnya energi dalam penanaman energi dapat diabaikan, namun kehilangan jiwanya adalah sesuatu yang tidak bisa dia abaikan. Dia baru saja berhasil mencapai alam surgawi. Tetapi dia baru saja jatuh ke alam esensi hanya dalam beberapa sepersekian detik. Jika dia bertahan lebih lama lagi, Dion akan membunuhnya. Sialan, Head Void meraung, menyebabkan bangunan di sekitarnya runtuh. Bahkan pulau itu sendiri tenggelam lebih dalam ke lautan, memaksa gelombang air asin menyerang jalan-jalan kerajaan Elfin. Pada saat itulah Dion yang diduga sudah mati berdiri, kobaran api putih menyala di sekelilingnya saat dia menegakkan lehernya. Dia naik ke udara dengan kilatan tajam di matanya, benar-benar mengejutkan kitsune yang mengira dia sudah lama mati. Memiliki tubuh andit cukup membantu. Kuharap aku tidak perlu menggunakannya, pikir Dion dalam hati saat dia naik level dengan kitsune. Mereka sangat terkejut dengan penampilannya sehingga mereka bahkan tidak berani menyerang. Hanya dalam beberapa saat, tubuh Dion telah disembuhkan hingga seolah-olah dia baru saja bangun dari istirahat malam yang nyenyak.
Melihat kitsune itu akhirnya tersadar dan bersiap menyerangnya, Dion mengangkat jarinya, menyuruh mereka menunggu sebentar. Detik berikutnya, Aki Void yang sehat sempurna muncul di sampingnya sebelum berlutut di udara dengan patuh. Aki, kepala Void tercengang. Kakek, Aki dengan menyedihkan memanggil, tapi dia tidak bisa bergerak sendiri karena alasan yang jelas. Head Void mengulurkan energinya, menekan gerakan Dion. Dia mengira masalahnya akan berakhir di sini dan dia akhirnya bisa mengambil kembali cucunya. Dia bahkan mencemooh Dion yang meremehkan kehebatan para ahli formasi Dao. Namun, dia hanya bisa menyaksikan dengan kaget saat Dion melambaikan tangannya sekali lagi, menyebabkan Aki menghilang sekali lagi. Kembalikan cucuku atau aku akan membunuhmu. Kepala Void meraung. Saat ini, Dion memulai dengan ekspresi santai, Aki ditahan di dalam lingkaran spasial, itulah sebabnya tidak peduli seberapa keras kamu mencoba, kamu tidak dapat merasakannya. Kitsune segera mencoba dan gagal. Jelas sekali bahwa Dion mengatakan yang sebenarnya. Cincin itu memiliki susunan penghancur diri yang melekat padanya. Saat aku mati, cincin itu akan meledak, tidak hanya menyebabkan Aki, tapi juga dua jenius lainnya juga mati. Lanjut Dion, ini tidak sepenuhnya benar. Kenyataannya, ketiga jenius Kitsune berada di dalam menara bijak iblis yang menyusut. Dion menempatkan menara itu di dalam dunia batinnya, secara efektif menghentikan Kitsune untuk merasakannya. Namun, perkataannya tidak sepenuhnya bohong. Jika dia mati, dunia batinnya akan runtuh. Jika runtuh, semua yang ada di dalamnya akan hancur. Alasan Dion memilih penjelasan ini adalah karena lebih mudah untuk dipahami, dan diterima. Apakah menurutmu itu cukup untuk menghentikan kami berurusan denganmu? Jika aku harus mengurungmu selama ribuan tahun, itulah yang akan aku lakukan. Kepala Void meraung. Dion menggelengkan kepalanya. Aku memberitahumu ini agar ketika apa yang terjadi selanjutnya terjadi, kamu akan tahu untuk berusaha sekuat tenaga dan melindungiku. Melindungimu, Kitsune itu mencibir kata-kata Dion. Namun, Dion hanya mengangguk dan melanjutkan. Tentu saja, lindungi aku. Karena jika tidak, ya, para jeniusmu yang berharga akan mati. Seringai menyebar di wajah Dion saat perasaan tidak menyenangkan menguasai Kitsune. Gelombang energi suci membanjiri inti energi Dion dan masuk ke dunia, dengan cepat membersihkan tubuh Dion sebelum memasuki meridiannya. Suara sesuatu yang pecah bergema di seluruh dunia saat Dion dengan mulus menjadi orang suci dengan mudah yang akan mencengangkan bahkan para jenius terhebat di dunia. Bumi bergetar dan langit berguncang. Berhenti, hentikan ini instan. Kitsune panik ketika mereka menyadari apa yang Dion coba lakukan, tapi itu sudah terlambat. Kesengsaraan sedang turun. Kitsune itu melihat ke atas dan ke langit, benar-benar putus asa. Mereka hanya ingin membunuh Dion, berharap hal itu akan mengakhiri kesengsaraan, tetapi mereka tahu lebih baik dari itu. Sekarang mereka sudah berada di sekitar, hanya ada dua pilihan, lulus atau mati bersama Dion. Jika Dion meninggal, pilihan untuk meninggal akan hilang, begitu pula nyawa mereka. Dion bukanlah orang pertama dalam sejarah yang memikirkan taktik bunuh diri seperti itu, tapi memang itulah yang terjadi, bunuh diri. Tingkat kesulitan ujian tidak hanya akan meningkat secara proporsional dengan jumlah individu yang hadir, namun juga akan mempertimbangkan budidaya mereka. Saat kepala Void terlibat, itulah saat kematian mereka disegel. Hal ini tidak hanya menjadi kesengsaraan bagi para ahli formasi Dao, tetapi juga berlipat ganda bagi semua orang yang hadir. Tidak ada apapun selain kematian yang menunggu mereka. Namun, ada satu hal yang Dion yakini. Meskipun kesulitannya akan ditingkatkan hingga kekuatan ahli formasi Dao, dia yakin dia telah menemukan celah. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1182 sayap. Ketika dia berbicara dengan si kembar, mempelajari setiap detail tentang kesengsaraan yang dia bisa. Dia mempelajari sesuatu yang menarik, surga menentukan kompleksitas kesengsaraan Anda berdasarkan pada penanaman energi orang yang memicunya. Ini berarti bahwa bahkan jika kekuatan kesengsaraannya meningkat menjadi ahli formasi Dao kalikan 9 dari mereka di sini, itu akan diciptakan dengan energi dan pemahaman tingkat suci. Alasan Dion menganggap hal ini layak mempertaruhkan nyawanya adalah karena tubuh undeatnya hanya dibatasi oleh dua hal, stamina dan pemahamannya. Dia dapat dibatasi dengan dua cara, kehabisan energi untuk mempertahankan hidupnya, atau menghadapi serangan yang melampaui atau menyamai pemahamannya tentang kematian. Pemahaman ini bisa mengenai jenis energi atau tingkat kemauan. Misalnya, niat mati Dion berada pada tingkat ke-9. Ini berarti bahwa dia dapat bertahan dari serangan yang mengandung energi surgawi di bawah ambang batas tertentu. Tetapi dia akan mati terhadap serangan yang mengandung energi misterius jika berakibat fatal. Konsep yang sama juga berlaku untuk keinginan tingkat niat versus keinginan tingkat Dao. Kabar baiknya adalah bahwa wasiat kematian Dion adalah hukum tertinggi. Yang berarti bahwa wasiat tersebut tahan bahkan terhadap wasiat Dao normal dan serangan yang mengandung energi misterius yang lebih lemah.
Namun, jelas sekali, segala sesuatunya ada batasnya. Mengetahui hal ini, jelas juga bahwa dia mampu bertahan dari Head Void yang mematahkan lehernya karena itu adalah serangan fisik murni tanpa energi misterius atau kemauan Ki. Jika kesengsaraan ini terbatas pada energi suci sebagaimana seharusnya terjadi pada kesengsaraan suci, maka Dion memiliki kesempatan untuk bertahan selama dia memahaminya. Kamu bodoh! Para tetua klan Void mengamuk bersama kepala Void, sama sekali tidak mampu mengendalikan emosi mereka sendiri. Dion tidak lagi memperhatikan amarah mereka. Sebaliknya, dia langsung masuk ke tahap pertama keadaan tanpa pamrih. Islam melayang-layang di mata pikirannya dengan rasa ingin tahu, pekerjaannya selesai. Meskipun Dion telah merusak jiwanya, dia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain, The Soul Tome. Ketika Dion membakar jiwanya, istri-istrinya mencoba menggunakan jiwa tebal untuk menyembuhkannya. Namun, mereka secara keliru berasumsi bahwa karena tidak ada kemajuan maka Soul Tome tidak akan berfungsi dalam kasus yang parah seperti itu, tapi ini tidak benar. Jika diberi waktu yang cukup, Soul Tome bisa saja menyembuhkan jiwa Dion, hanya saja membutuhkan waktu beberapa dekade bahkan beberapa abad. Pembakaran jiwa berbakat seperti Dion membutuhkan waktu terlalu lama untuk disembuhkan, bahkan dengan jiwa yang tebal. Namun, kerusakan yang ditimbulkan oleh kepala Void pada jiwanya tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan itu. Ditambah lagi, mengingat kemampuan amplifikasi api putihnya dan Dion merasa berada dalam kondisi prima. Meski begitu, dia tidak rileks sedikit pun. Langit di atas kepala mereka bergetar hebat saat dunia menjadi gelap. Siang yang tadinya cerah, kini berubah suram seperti malam tanpa bulan. Awan emas gelap mulai bergulung di atas seolah-olah langit mendengus meremehkan mereka. Orang-orang bodoh ini berani menantang otoritasnya, meminta bantuan selama masa kesengsaraan adalah hal yang sangat tabu. Sebagai tanggapan, awan bergulung semakin ganas, badan emas gelapnya bergemuruh dengan intensitas yang semakin besar. Tangan Dion bersinar saat Raja Naga muncul dan melingkari pergelangan tangannya. Kilatan emas kecil segera diketahui kehadirannya, melayang di sekitar Dion dalam bentuk segitiga bersudut lembut. Skala Kaisar setengah langkah sekali lagi muncul, berkedip-kedip dengan cahaya biru kerajaan dari api rahasia Dion dengan sedikit saja serpihan perunggu mawar. Momentum konsentrasi dan aura Dion mengalihkan perhatian Kitsune dari kesengsaraan yang terakumulasi. Kemejanya pecah, membuat keanggunan tato bersayapnya bersinar terang di bawah hari yang gelap. Dalam menghadapi kesengsaraan yang membuat banyak orang gemetar ketakutan, Dion tidak punya niat untuk mati. Siapa anak laki-laki ini? Mata Head Void menajam saat menyaksikan sikap Dion. Dia tidak pernah berpikir dia akan fokus pada hal seperti itu ketika hidupnya berada dalam bahaya. Nafas Dion melambat, setiap tarikan dan embusan napasnya terdengar seperti geraman pelan naga yang sedang tidur. Saat itulah ia turun dari langit. 9 senjata berbeda, lebih tajam dari apapun yang pernah dilihat Dion sebelumnya. Tantangan pertamanya telah menyentuh kesengsaraan energi yang legendaris. Senjata-senjata itu perlahan menembus awan emas gelap saat lautan di bawahnya bergemuruh. Apa yang tersisa dari Pulau Elfin telah hilang sama sekali di bawah serangan tembok tsunami setinggi beberapa kilometer. Seandainya Dion tidak berada di langit, dia juga akan terjebak dalam kehancuran. 9 siluet murni, mencapai puncak kesempurnaan muncul dan melayang, bergetar dengan cahaya yang menyilaukan. Pedang itu, staff, tombak, busur, tombak itu, glaive, kapak, dan pisaunya. Kepala Void gemetar. Kesengsaraan ini, kita ditakdirkan. Baru sekarang Head Void memahami bahwa kesengsaraan Dion tidak hanya sulit karena mereka ada di sana. Jika itu masalahnya, Dion akan menimbulkan kesengsaraan yang relatif tidak berbahaya seperti kesengsaraan 39 petir atau mungkin kesengsaraan 69 petir. Keduanya adalah yang paling sering muncul dan cocok untuk Sein tribulasi biasa. Satu-satunya perbedaan kali ini adalah kekuatan sambaran petir. Tapi, agar kesengsaraan kaliber ini muncul, itu hanya berarti satu hal, bakat Dion cukup luar biasa untuk memaksa kesengsaraan yang belum pernah muncul sejak zaman kuno untuk melakukannya. Kepala Void dengan gemetar berbalik ke arah Dion. Kakakmu adalah pewaris kehendak Dewa Perang namun kamu masih melakukan ini? Apa kamu punya keinginan mati? Tidak peduli seberapa banyak Head Void berteriak dan mencaci maki Dion. Dion sendiri tidak mendengar sepatah kata pun. Tubuhnya telah memasuki kondisi ketenangan mutlak. Sama sekali tidak menyadari penderitaan Kitsune dan sama sekali tidak peduli. Dia menyadari satu hal tentang kesengsaraan ini. Senjatanya sendiri mencapai tingkat kesempurnaan yang tidak dapat ditandinginya. Biasanya, pagoda senjatanya bisa meniru senjata apapun yang ada, tapi sekeras apapun dia mencari, dia tidak bisa menemukan senjata yang cocok untuk senjata tersebut. Bahkan Raja Naga sepertinya tidak mampu menirunya dengan sempurna. Mereka membawa esensi yang tak tertandingi. Semua senjata diturunkan dari 9 senjata ini, dan kehadiran mereka menunjukkannya.
Sebenarnya, Dion sangat beruntung menerima cobaan ini selama terobosan kesuciannya. Jika dia menerimanya selama upayanya untuk memasuki ranah formasi Dao, kematiannya sudah pasti. Ini karena 9 senjata ini akan diizinkan memasuki puncak alam fana pada saat itu. Namun, kesempatan dan berkah dari surga ini disia-siakan oleh Dion yang membangkitkan kesengsaraan di hadapan seorang ahli formasi Dao. Apa yang seharusnya menjadi tantangan unik, namun merupakan peluang dunia lain, telah menjadi perjuangan hidup dan mati. Namun, Dion tetap tenang. Bukannya aku tidak bisa dengan sempurna meniru bentuk senjatanya. Tapi karena kehadiran mereka tidak mengizinkanku. Jika aku bertemu salah satu dari senjata ini dengan senjata nyata milikku, tidak peduli berapa tingkatannya, itu akan menjadi hal yang baik. Akan sujud dan hancur. Aku harus menempa senjata yang aku gunakan untuk ujian ini dengan kemauanku sendiri. Gemuruh yang dalam muncul dari dada Dion saat dia menarik kembali Raja Naga dari bentuk senjatanya. Segera, 4 pasang sayap emas yang indah mekar dari punggungnya sebelum semuanya langsung ditutupi oleh baju besi hitam yang menakutkan. Headfight begitu terganggu oleh bahaya yang akan datang sehingga dia bahkan tidak menyadari keakraban sayap emas Dion. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1183 kehendak. Dion ditutupi dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan baju besi naga yang ditempa dengan rumit. Bulu metalik dengan cermat melapisi setiap detail sayapnya dan kepalanya tersembunyi di balik helm ksatria berwarna gelap dengan pelindung buram menutupi matanya. Skala naga bertambah besar secara eksplosif, melayang di atas lengan kiri Dion seperti perisai yang terhubung secara ajaib. Kehadirannya luar biasa, momentumnya tidak dapat dihentikan, dan kepercayaan dirinya tidak tergoyahkan. Saat itulah kapak, senjata paling kanan bergetar. Bilahnya yang berkepala 2 bergetar dengan agresif ketika bayangan seorang lelaki yang tingginya lebih dari 10 meter menggenggam gagangnya. Pada saat berikutnya, 1 orang menjadi 9 sebelum menembak ke depan dengan kecepatan yang hanya bisa ditandingi oleh seseorang yang telah memasuki ranah formasi Dao. Ketujuh kitsune panik, masing-masing mengeluarkan senjatanya sendiri untuk menemui pria besar itu. Hanya Headfight, kitsune ke-8, yang tidak peduli. Dia tahu kebenaran tentang kesengsaraan ini dan senjata apapun akan hancur jika bersentuhan. Rekan-rekan klannya akan hancur. Kehendak Kaisar Titan, babak pertama, tahap 1. Suara Dion menggelegar, tubuhnya bertambah tinggi agar sesuai dengan raksasa yang datang. Sebuah pagoda berwarna hitam dan merah muncul di belakangnya, menyatu sempurna dengan langit yang gelap saat cahaya menyilaukan mengikuti terbukanya pintunya. Aura kapak tingkat spiritual puncak terbang ke tangan Dion, tubuhnya yang ilusi dan gelap berkilauan dengan keinginan kuat untuk bertempur. Perasaan ilahi Dion berkembang hingga puncaknya. Raksasa ini mungkin bergerak terlalu cepat sehingga tubuhnya tidak bisa bereaksi, tapi jiwanya menangkap setiap gerakannya. Yang dulunya ratusan meter tiba-tiba menjadi setengahnya, lalu seperempatnya. Dalam sekejap, para raksasa sudah menyusul mereka. Jiwa Dion dengan jelas merasakan kapak perang melesat ke arahnya dengan kekuatan ribuan orang. Pikirannya menjadi tenang saat suara gemerincing segel Raja Naga terdengar di telinganya. Api rahasianya berkobar, memperbesar ukuran skala naga hingga beberapa puluh meter ke arah pedang yang mendekat saat dia mengayunkan miliknya. Namun, serangan balik indah yang dia bayangkan tidak pernah terjadi. Kapak tempur yang baru saja datang dari kiri tiba-tiba menghilang dan masuk ke tangan kanan raksasa. Sudah terlambat untuk menghindar saat bilahnya menebas sisi kanan Dion, menghancurkan semua tulang di separuh tubuhnya. Pada saat itu, 9 orang diserang dan 9 hujan darah menghujani saat 9 mayat terhempas ke laut di bawah. Tidak sampai sedetik kemudian, 9 raksasa itu menyatu, menjadi 2. Dion melesat keluar dari laut, mengeluarkan banyak darah, segera diikuti oleh Headfight. Jelas mereka berdua tahu bahwa bertarung di dalam air hanya akan merugikan. Namun, ketika kepala Void melihat sekeliling untuk melihat bahwa ketujuh anggota klannya tidak terlihat. Tangisan sedih keluar dari bibirnya saat dia mengalihkan pandangannya yang memerah karena marah ke arah Dion. Headfight benar-benar berantakan, tidak seperti Dion. Dia tidak memiliki baju besi yang menyaingi harta karun kelas tertinggi yang melindunginya dan dia juga tidak memiliki akumulasi dan penyimpanan energi selama 10 tahun dari seekor burung banteng. Jadi, lengan kirinya tergeletak tak berguna di satu sisi. Tapi yang jelas, kerusakan yang dideritanya jauh lebih kecil dibandingkan Dion. Sial baginya, kerusakan Dion tidak bertahan lama. Nyala api putih melapisi baju besi hitam Dion, memberinya penampilan cantik yang tampak tidak pada tempatnya di atmosfer yang suram. Dalam satu pertukaran itu, tidak hanya tulangnya, tapi separuh hatinya dilenyapkan hingga ketiadaan. Bagaimanapun, dia seharusnya mati. Raja Naga sangat pandai meniru senjata dan armor, tapi dia tidak bisa memahami esensinya. Karena alasan inilah selain ketajaman dan daya tahannya, Raja Naga tampak seperti senjata biasa.
Senjata itu bahkan tidak memiliki berat normal yang seharusnya dimiliki senjata kaliber seperti itu sampai segelnya dibuka. Armor kelas tertinggi yang sebenarnya akan mampu membubarkan dan memantulkan kerusakan, beberapa bahkan dapat melipat gandakan dan memantulkan serangan yang ditujukan ke arah mereka. Namun, Raja Naga hanya bisa memblokirnya. Mengingat bahwa kapal itu bahkan tidak tergores sedikit pun oleh serangan kuat itu, kapal itu sendiri sempurna bahkan tanpa kemampuan tersembunyi. Tapi, itu tidak cukup. Dion terjatuh dari kondisi tanpa pamrih sebelum memutar matanya. Tidak bisakah kamu lebih membantu, kadal tua? Siapa sangka kamu menjadi sangat tidak berguna. Tidak heran Penatua Daiyu dan Loki hampir membunuhku berkali-kali. Mendengus kuno bergema di benak Dion. Bahkan dengan kehebatan tubuhmu saat ini, kamu harusnya memahami bahwa senjata yang aku tempa adalah dari jalur energi. Anda hampir tidak dapat menggunakan 1% dari kekuatannya. Terus, bantah Dion, bahkan jika itu menjadi lebih berat dan tajam, itu tidak ada gunanya. Armor macam apa yang hanya melindungi dirinya sendiri? Keduanya sedang bertengkar, sama sekali tidak menyadari bahaya dari situasi tersebut. Apalagi raksasa yang memegang kapak, Dion memiliki 8 lawan lagi yang harus dikalahkan. Tidak luput dari perhatiannya juga bahwa jumlah raksasa telah berkurang, kemungkinan besar berarti mereka telah menyatu dan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Saat Headvoid mati, Dion akan menghadapi lawan yang 9 kali lebih kuat dari lawan yang hampir membunuhnya dalam satu serangan. Beraninya kamu meremehkanku? Senjata ini ditempa dengan skala terbalik dari naga hitam yang perkasa. Akulah Raja Naga, apakah itu? Lalu di mana jiwa nagamu? Tanya Dion. Dia tiba-tiba mengerti mengapa Raja Naga bisa berkembang hampir tanpa henti, bahkan menutupi tubuhnya yang setinggi 10 meter dengan sempurna. Jika senjata ini ditempa dengan skala terbalik, bahkan jika Dion tumbuh setinggi ratusan meter, itu tidak akan cukup. Dan mengapa jalur energi milikmu sementara skala emas ini menggunakan api jalur tubuhku untuk bekerja? Aku masih memiliki sebagian dari jiwa nagaku. Aku menggunakannya untuk membantumu melawan Penatua Daiyu sebelum dia membuka segel pada dirinya sendiri dan itu menjadi tidak berguna. Tapi, ia sangat lemah di negara bagian ini. Konsepnya sama dengan mengapa skala emas itu berada pada tingkat kaisar setengah langkah, sama seperti saya ketika saya menempa senjata ini. Namun Anda tidak dapat menggunakannya. Dion tenggelam dalam kontemplasi. Jiwa naga kaisar setengah langkah mungkin tampak seperti bukan apa-apa bagi Dion mengingat dia memiliki kehadiran setingkat kaisar, tetapi pemikiran ini salah. Jiwa naga adalah perwujudan kedaulatan, dan karena itu, berada pada level yang jauh lebih tinggi. Dewa sejati dari negeri Drago Kilin hanya memiliki jiwa Raja Naga setengah langkah, namun mereka lebih unggul dari manusia jenius dengan kehadiran tingkat raja. Manusia yang setara dengan kaisar setengah langkah naga sebenarnya adalah kehadiran dewa setengah langkah. Kecuali aku mengambil alih tubuhmu, aku tidak dapat memulihkan jiwa nagaku dengan sempurna. Hal yang sama juga terjadi pada bajingan itu. Raja Naga berbicara, dengan jelas mengacu pada skala emas yang melayang di sekitar lengan kiri Dion. Adapun kenapa kita berbeda jalur, skala kebalikannya masih dalam kondisi aslinya, tapi aku perlu mengakses jalur energi untuk menopang jiwaku di sini. Karena dia tidak melakukannya, itu sebabnya jiwanya sudah lama hilang. Tanpa tubuh, mustahil menopang jiwa dengan senjata yang mengikuti jalur tubuh. Tapi, energi ada di sekitar kita, jadi ada banyak energi di sini untuk menopang jiwa saya. Ini semua tidak masuk akal. Kata Dion, jelas masih belum puas. Kamu hanya menenggelamkanku dalam semua ini untuk bersembunyi dari kenyataan bahwa kamu tidak berguna. Kamu bodoh, Raja Naga mendengus. Apakah kamu belum memahami tujuan dari persidangan ini? Pemahaman Anda tentang senjata dan pelindung masih dangkal. Anda percaya bahwa memahami kemauan senjata semudah memiliki sedikit penguatan pada kekuatan keluarannya? Apa artinya memahami pedang Ki? Apa bedanya dengan pemahaman saber Ki? Atau tombak Ki? Mata Dion bersinar. Maksudmu kemampuan di mana kapaknya berpindah tangan namun entah bagaimana tidak kehilangan momentum? Raja Naga mendengus, tapi tidak berkata apa-apa lagi, lalu kembali tidur. Namun, hanya itu yang dibutuhkan Dion. Baju besi Raja Naga tidak berguna bagi Dion, tapi tidak demikian halnya dengan Raja Naga. Jika dia memiliki kemampuan untuk mengambil alih tubuh Dion, kekuatan dia menggunakan senjata ini akan berada di luar imajinasi Dion. Dan hanya ada satu alasan mengapa. Sebuah jawaban yang sepertinya berkisar pada pusat dari semua yang ada di alam semesta, kehendak. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1184 tinggalkan aku. Percakapan Dion dengan Raja Naga berlangsung selama sepersekian detik. Pikiran mereka memproses informasi dengan sangat cepat sehingga lubang air yang tenggelam tempat Dion meledak masih belum bisa ditutup. Pada saat berikutnya, baju besi hitam Dion mulai bersinar dengan cahaya biru kristal.
Kombinasi warna hitam, biru indah, dan nyala api putih yang menari-nari di sekujur tubuhnya membuatnya tampak seperti dewa yang turun dari langit. Dia benar-benar membawa kehendak dewa perang. Kepala Void mengertakkan gigi. Siapa pemuda ini? Apa yang telah dia lakukan? Hei, Pak Tua, suara Dion bergema di seberang lautan. Jika kamu ingin bertahan hidup, patuhlah menjadi budakku. Jika kamu ingin mati, jangan abaikan kata-kataku. Dion tidak berkata apa-apa lagi, menembak ke arah raksasa sendirian saat susunan dao setengah langkah yang cemerlang, bersinar dengan warna biru muda muncul di punggungnya. Niat tingkat ke-9, kepala Void salah. Kehendak Master Senjata Dion hanya berada pada level ke-9. Namun, untuk beberapa alasan, yang masih belum diketahui Dion, itu memanifestasikan dirinya sebagai dao setengah langkah. Inilah alasan mengapa Dion sangat beruntung menerima tantangan ini sekarang. Pertimbangkan sejenak, apakah ini adalah uji coba pembentukan dao. Dalam hal ini, alih-alih disamakan dengan niat tingkat 4 seperti percobaan ini sekarang, itu akan setara dengan kekuatan yang dimiliki Master Senjata pada tingkat dao pertama itu. Jika tingkat kemauan dari wasiat ini setara dengan niat, dan tingkat niat dari wasiat ini setara dengan dao, lalu tingkat dao akan setara dengan apa? Itu akan menjadi sesuatu yang melampaui alam eksistensi fana. Energi padat di meridian Dion bergejolak, melonjak ke dalam baju besinya. Cahaya yang menyilaukan dari konstitusi cermin perak membuat keinginan mereka diketahui. Ada 3 konstitusi defensif yang lebih unggul dari yang lain. Daya tahan tubuh Titan Diamond Dion berada pada level yang sama sekali berbeda. Surgawi rendahan lainnya yang menghadapi kekuatan ahli formasi Dao akan membuat tubuhnya berubah menjadi letusan darah bahkan dengan bantuan Raja Naga. Namun, tulang dan organ Dion hanya terkelupas sebagian. Namun, meskipun konstitusi kelas surga, konstitusi cermin perak bahkan lebih baik dalam pertahanan. Hanya saja tubuh berlian Titan memiliki banyak aspek lain yang menghasilkan tingkat dewa. Dion tidak memilih raksasa, sebaliknya dia mengayunkan kapaknya ke arah mereka berdua. 8 sayapnya terbentang lebih dari 20 meter, tubuhnya menjulang lebih dari 10 meter, dan di atas kepalanya, manifestasinya muncul ke dunia. Matanya berkilauan dengan cahaya bintang ungu, merah dan biru, membangkitkan kehendak mata Asura. 6 lingkaran cahaya hitam emas melayang di punggungnya, berputar untuk memungkinkan mata seperti dewa beristirahat di bagian paling atas. Di saat yang sama, ukuran Battle Axe miliknya bertambah besar. Pegangannya memanjang hingga lebih dari 5 meter dan bilah kembarnya mengerdilkan setengah ukuran tubuh besar Dion bahkan ketika dao setengah langkah yang rumit menyulut api dunia di belakang Dion. Saat itulah Dion akhirnya bentrok dengan para raksasa. Namun, tanpa ketegangan apapun, lengannya hancur menjadi kabut darah yang hanya disatukan oleh armor naga yang melapisinya. Raksasa kedua benar-benar mengabaikan Dion, seolah-olah dia tidak sepadan dengan waktunya, bergegas menuju head fight. Islah, aku butuh bantuanmu. Dion berbicara ke dalam mata pikirannya. Stamina jiwaku akan bertahan lama, bahkan berminggu-minggu, jika perlu. Saya ingin Anda fokus memulihkan energi mental saya. Aku tidak bisa mempertahankan apa yang akan kulakukan tanpamu. Kali ini, Dion tidak terbang menjauh dari pukulan itu. Dia sengaja berdiri tegak, menggunakan cermin peraknya untuk menahan pukulan di lengannya sebelum segera menyembuhkan dirinya sendiri untuk menghadapi serangan putaran kedua. Raksasa itu tampaknya terlalu mahir dalam pertempuran. Mereka yang menggunakan kapak distereotipkan sebagai orang bodoh yang hanya mengetahui satu arah, maju. Namun, raksasa ini memiliki gaya bertarung yang gesit dan cerdik yang hampir membunuh Dion di setiap serangannya. Kapaknya tampak seringan bulu saat digerakkan, namun beratnya mencapai jutaan jin. Setiap kali dia berpindah tangan, momentum serangan sebelumnya tidak hilang, jadi seolah-olah dia punya waktu 2 kali lipat untuk melancarkan pukulannya. Dan yang lebih buruk lagi, Dion bisa melihat jalan menuju kemenangan. Setiap pukulan yang dia lakukan, dia akan memusatkannya pada satu bagian tubuhnya, menahan rasa sakit karena anggota tubuhnya berubah menjadi kabut darah berkali-kali. Pukulan yang dikeluarkan raksasa itu begitu dahsyat sehingga kemampuan refleksi dari konstitusi cermin perak tidak dapat bertahan. Dalam keadaan normal, Dion akan menerima berkah energi suci terlebih dahulu, mengisi sebagian atau seluruh 9 meridian pertamanya, sebelum diberikan kesengsaraan. Tapi, rupanya alam semesta menahan penghargaan tersebut karena kecurangan yang dilakukannya. Karena itu, dia terjebak dengan energi esensi. Tetap saja, vitalitasnya sepertinya tidak ada habisnya. Tubuh berlian Titannya tidak hanya meningkatkan vitalitasnya ke tingkat dewa, kematiannya juga akan membuat hidupnya dapat dipertahankan bahkan dengan jumlah vitalitas minimum yang tersedia. Kombinasi tersebut menjadikan Dion seperti kaisar abadi, menghadapi musuh dalam hidupnya. Dion menarik napas dalam-dalam. Keadaan tanpa pamrih tahap kedua. Dunia tiba-tiba terbuka padanya. Pergerakan raksasa menjadi lebih lambat dan Dion hampir bisa melihat hukum alam semesta menjadi ada. Dion mengayunkan kapaknya.
Pada saat itu, dia tidak menyadarinya, tetapi ada perubahan halus yang terjadi pada perubahan kuno seni bela diri. Dion tidak menyadarinya sampai sekarang, tetapi avatar yang dia hadapi ini tidak menggunakan energi atau ki apapun. Entah bagaimana, dia telah memahami secara mendalam apa artinya menjadi pengguna kapak hingga pada titik di mana dia menjadi perwujudan dari keinginannya. Raksasa dengan tenang memperhatikan lengkungan ayunan Dion. Ia tidak memiliki emosi apapun, jadi tidak mengherankan. Itu hanya menjangkau ke depan untuk memblokir. Namun, saat itulah kapak itu menghilang dari tangan Dion, masuk ke tangan kirinya, dan terlapisi kobaran api hitam. Ledakan, kapak Dion membelah raksasa itu menjadi dua. Pada titik itulah Dion memahami bagaimana cara mengalahkan ujian ini bahkan ketika raksasa menyatu kembali menjadi satu. Seranganku masih kurang. Dion mendengus ketika lengannya sekali lagi meletus menjadi kabut darah, semburan cairan merah kedua terbang dari lipatan di dalam Dragon Armor. Bahkan sebelum persidangan dimulai, intuisi Dion memberitahunya bahwa tidak ada senjata yang memiliki peluang untuk bertahan melawan avatar-avatar ini. Pada saat itu, tujuan persidangan tampak jelas. Karena senjata puncak ini begitu sempurna sehingga tidak ada senjata yang dapat bertahan melawannya. Maka yang harus dilakukan Dion hanyalah menaikkan level senjatanya sendiri untuk menggantikan senjata mereka. Selama senjata mereka hancur, semua ini akan berakhir. Namun, hal seperti ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tapi, itu lebih mudah daripada yang bisa dilakukan pada saat yang bersamaan. Karena ini adalah ujian suci, Dion hanya perlu menguasai kendali senjatanya hingga tingkat suci untuk menang. Ini setara dengan tingkat niat keempat, atau, lebih tepatnya, tingkat kemauan keempat dalam kasus ini. Itu mungkin, dia bisa melakukannya, sementara orang lain mungkin putus asa memikirkan bagaimana masih ada 8 gunung lagi yang mustahil untuk didaki. Mata Dion bersinar dengan cahaya yang sangat terang. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa di dunia yang dipenuhi kabut, Ri yang pucat duduk bersila, mengeluarkan darah dari 7 lubangnya saat dia berjuang untuk mempertahankan keluaran kekuatan Isla. Energi mental Dion terkuras habis setiap detik, hanya Isla yang turun tangan sekali lagi dengan ekspresi sedih untuk mengisinya kembali. Menyebut keadaan Dion yang tidak mementingkan diri sendiri ini sebagai tahap kedua adalah tidak jujur. Lebih akurat untuk mengatakan bahwa keadaan ini setara dengan keadaan tanpa pamrih tahap ketiga Dion kecuali tanpa dukungan kekuatan hidup untuk mempertahankannya. Ini berarti apa yang dilakukan Ri sama dengan apa yang dilakukan Dion beberapa bulan sebelumnya. Pada saat itu, sebuah suara kuno berbicara di benak Ri saat pohon besar berwarna emas gelap di pusat kerajaan seperti peri itu bergetar lembut. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Ri mengabaikan para elf yang duduk di sekitarnya, menolak bergerak sambil terus menyalurkan kekuatannya ke Dion. Ratu Elvin baru saja lahir, sayang sekali jika kamu mati beberapa hari kemudian. Pohon dunia berbicara sekali lagi, melihat Ri tidak menjawab. Peri memiliki umur 3 kali lipat dari manusia. Ri berkata dengan keras kepala. Aku mampu menyerahkan 1 atau bahkan 2 masa hidup, biarkan aku. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1185 konyol. Pohon dunia terdiam, mendengar kekesalan dalam suara Ri. Meskipun Ri mungkin tidak akan peduli, pohon dunia belum pernah diajak bicara seperti ini selama keberadaannya yang lama. Bahkan Ratu Elvin sebelumnya tidak pernah berani melakukannya. Tampaknya ratu baru ini memiliki kepribadian yang berapi-api. Ia menghela nafas. Jika kamu membangunkanku lebih awal, kamu mungkin sudah bisa memobilisasi kekuatan dunia ini sekarang. Maka kamu tidak perlu menggunakan masa hidupmu untuk sesuatu yang remeh seperti merevitalisasi energi mental. Tapi dulu kamu keras kepala, dan sekarang kamu keras kepala. Aku akan membiarkannya untuk saat ini. Tapi hanya karena Ratu Elvin tidak memiliki umur manusia 3 kali lipat, umurnya mendekati 30 kali. Desahan pohon dunia semakin dalam. Aku akan membantumu karena dia adalah rajamu. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, pohon dunia terdiam. Dion sama sekali tidak menyadari semua ini. Mungkin jika dia meluangkan waktu sejenak untuk memikirkannya, hal seperti ini seharusnya sudah jelas baginya. Tapi, dia begitu fokus untuk bertahan hidup, sehingga pikiran itu bahkan tidak terlintas di benaknya. Namun, ini sungguh membuat penasaran. Si kembar mengatakan bahwa mereka pun tidak bisa lepas dari deteksi langit. Namun, Dion menerima bantuan dari Ri. Tidak hanya itu, para jenius Kitsune juga tersembunyi di dunia batinnya. Meski begitu, Dion juga tidak memikirkan semua ini. Jika dia memikirkannya, dia harus berterima kasih lagi kepada pohon dunia. Saat Dion mengikuti ritme mengertakkan gigi kesakitan dan mengayunkan kapaknya, dia tidak bisa mendengar raungan tegang kepala Kitsune di belakangnya. Headfight berjuang lebih keras daripada Dion. Bukan saja dia tidak memiliki sifat tidak mementingkan diri sendiri, dia juga tidak mahir menggunakan senjata. Dia hanya bisa berlari dan bertahan, sebelum terpesona, hanya untuk mengulanginya sekali lagi. Suara kata-kata Dion bergema di telinganya,
tetapi harga dirinya menolak untuk menerima kekalahan. Baru setelah dia melihat Dion membelah raksasa itu menjadi dua, tidak hanya sekali, tidak dua kali, tetapi lebih dari 10 kali dia tiba-tiba merasa segala sesuatu di sekitarnya runtuh. Dia memahami lebih banyak tentang ujian ini daripada Dion karena dia telah menemukan teks kuno tentang hal itu, jadi dia tahu bagaimana dia harus lulus. Tapi, dia tidak bisa melaksanakannya. Wajah raksasa Dion semakin redup saat kapak Dion yang dipegangnya menjadi semakin dalam. Sudut pergelangan tangannya bergerak dengan gaya elegan. Apa yang dimulai saat dia mempertahankan kurang dari 5% momentum ayunannya saat berpindah tangan menjadi 10%, lalu 20%. Hampir sebaliknya, gerakan kikuknya menjadi anggun, sebelum perlahan menjadi begitu sederhana sehingga ia tampak seperti permulaan yang lengkap. Dion perlahan-lahan menangkap sifat sebenarnya dari kapak itu. Dalam pikirannya, raksasa di hadapannya tidak lebih dari sebatang kayu. Pada saat itulah para raksasa hancur dan stafnya mulai bergetar. Sebelum raksasa menghilang, kapak Dion melaju ke depan dengan fluiditas yang semakin meningkat. Dia hampir bisa merasakan senjata itu menyatu dengan dirinya. Dia tiba-tiba mengerti bahwa pemahamannya tentang keinginan senjata terlalu dangkal. Apa artinya memahami pedang Ki? Atau Ki dari kapak perang? Apakah ini sesederhana penambah tenaga atau penajam? Sampai saat ini, hanya itu yang Dion lihat sebagai senjata Ki. Namun, pengalaman mengajar ini mengajarinya secara berbeda. Di permukaan, kemampuan raksasa ini adalah mengganti penggunaan senjatanya dalam sekejap. Itu sederhana dan mudah, seperti yang diharapkan dari pengguna kapak, tetapi pada tingkat yang lebih dalam. Ada sesuatu yang Dion lewatkan. Lengan Dion sekali lagi menyerah dan menjadi awan daging cincang dan robek tulang sebelum kobaran api putih dengan cepat menyembuhkannya. Pengguna kapak ini tidak hanya dapat berpindah tangan dengan mulus, momentum yang diperolehnya tidak pernah hilang. Namun, hal itu tetap tidak sesederhana itu. Kemampuan untuk terus-menerus membawa dan mempercepat momentum tetap dipertahankan bahkan ketika raksasa secara halus mengubah sudut ayunannya. Entah bagaimana, itu telah menggabungkan sifat pedang fleksibel yang cepat dan gesit ke dalam aura kapak. Benar-benar membingungkan, Dion semakin tenggelam dalam kontemplasi. Dia hampir tidak bisa lagi merasakan sakit di anggota tubuhnya yang terkoyak karena energi burung banteng itu terus-menerus terkuras. Pelajaran utama di sini bukanlah tentang kemampuan magis untuk berpindah tangan. Ini tentang momentum. Nafas Dion semakin panas, berubah menjadi awan kabut di bawah udara laut yang dingin dan asin. Proses memindahkan kapak dari tangan ke tangan mudah bagi Dion. Karena uji cobanya terbatas pada tingkat kesucian, avatar-avatar ini tidak memiliki kemampuan untuk membatasi ruang. Namun, meskipun Dion mampu menyerang dengan menggunakan kemauan spasialnya, ini bukanlah cara yang benar untuk melakukan sesuatu. Rahasianya bukanlah meniru sang raksasa dengan menggunakan cara-cara lain, melainkan menjadi cerminan dari sang raksasa dengan menggunakan segala cara yang dimilikinya. Kemampuan untuk berpindah tangan tidak tersembunyi di dalam kehendak spasial. Itu tersembunyi di dalam kehendak kapak itu sendiri. Terkadang, hal-hal yang tampak sederhana di luar, sebenarnya sangat sulit. Salah satunya adalah menebang kayu. Bagi seorang pemula, bahkan memotong satu batang kayu pun bisa menjadi tugas yang panjang dan sulit. Ini bukan hanya tentang seberapa besar tenaga yang Anda masukkan ke dalamnya, namun ini tentang memahami butiran kayu dan di mana menerapkan tenaga tersebut. Ini tentang merasakan perbedaan halus antara balok kayu dan menggunakan perbedaan tersebut untuk keuntungan Anda. Ini juga tentang menerapkan kekuatan tersebut secara tepat dengan momentum yang stabil dan terkendali, mengubah posisi pergelangan tangan dan tubuh Anda untuk mencapai hasil terbaik dengan mulus. Itu dia, sebuah pintu sepertinya terbuka di benak Dion saat susunan cahaya biru cemerlang yang membentang 100 meter di belakangnya bersinar memperoleh tingkat kecerahan. Menjadi sedikit kurang ilusi, lengan Dion terayun ke bawah, aura kuno terpancar dari setiap gerakannya sebelum kapak tiba-tiba berpindah tangan. Raksasa sudah lebih dari siap, telah mengubah posisi sumbunya juga. Kedua bilah besar itu berjarak beberapa inci, momentumnya begitu dahsyat sehingga percikan udara menyala saat mereka mendekat. Tapi, saat itulah Dion melakukan sesuatu yang bahkan tidak disangka raksasa. Untuk kedua kalinya, kapaknya berpindah tangan, membangun momentum tidak hanya dari 2, tapi 3 ayunan. Saat kapak raksasa hendak menemui Dion, ayunan Dion juga mengenai kepalanya. Letusan cahaya yang menyilaukan menerangi langit yang gelap saat tubuh Dion terlempar. Namun, kali ini, dia tidak terluka sedikit pun. Karena raksasa bersiap untuk berbenturan dengan kapak Dion, ia tidak menyadari bahwa Dion telah memposisikan skala naga emas sebagai persiapan untuk peralihan keduanya. Kepala raksasa itu meledak dalam kobaran api cahaya ilusi sebelum tubuhnya terus menghilang. Napas Dion terasa kasar saat dia berdiri melayang di udara, sayapnya yang besar mengepak ke punggungnya. Dia terkejut, dia sudah bersiap untuk bertarung melawan avatar yang ditangani Head Fight, tapi sepertinya melampaui pemahamannya sudah cukup untuk membuat semuanya menghilang.
Namun, tidak ada waktu untuk istirahat. Dion hanya bisa membiarkan kapak itu terbang kembali ke pagoda senjatanya saat tongkatnya mulai bergetar. Hatfield memandang ke arah Dion seperti dia melihat monster untuk pertama kali dalam hidupnya. Semua arogansi ahli formasi Dao telah lenyap. Dia ragu-ragu. Haruskah dia tunduk? Akankah dia punya kesempatan untuk hidup saat itu? Konyol. Dia mengertakkan gigi. Saya adalah kepala keluarga Void. Bagaimana aku bisa menundukkan kepalaku menjadi junior pengumpul esensi? Pintu pagoda Dion terbuka sekali lagi saat tongkat sepanjang 12 meter ditembakkan ke tangannya. Perlahan tapi pasti, seorang biksu botak mulai muncul saat tongkat puncak bergetar. Dia jauh lebih pendek dari raksasa dan bahkan menurut standar manusia normal, tingginya hanya sekitar 1,6 meter. Namun, tongkatnya panjangnya lebih dari 2 meter. Dia menggenggam tongkatnya sebelum menatap Hatfield dan Dion. Detik berikutnya, dia berpisah menjadi 2 orang dan menembak ke depan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1186 hancur. Menggambarkan persidangan pertama Dion sebagai sesuatu yang kejam adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Berapa kali tubuhnya ditarik secara paksa dari ambang kematian adalah sesuatu yang bahkan Dion sendiri tidak dapat menghitungnya. Dalam banyak hal, 3 hari bersembunyi di bawah tumpukan kotoran binatang adalah berkah tersembunyi yang tak terbayangkan. Setiap saat, Dion menyerap sebagian besar energi penyembuhan yang dimiliki dunia batinnya, menelan sejumlah energi yang terakumulasi selama 10 tahun hanya dalam beberapa hari. Avatar Staff jauh lebih kejam dari avatar kapak itu. Kemampuannya membuat skala naga dan armor naga sama sekali tidak berguna. Pada serangan pertamanya, tubuh Dion, meskipun dia secara aktif mencoba menggunakan pemahaman barunya tentang momentum untuk mengarahkannya, menjadi kabut cairan merah. Dia jatuh ke laut, tubuhnya hanya disatukan oleh kekuatan jiwa yang luar biasa dan baju besi di sekelilingnya. Dia belum pernah berada dalam situasi seperti ini sejak dia menghadapi setengah langkah transenden dari percobaan keduanya. Pada saat itu, jika bukan karena Hatfield yang turun tangan untuk memblokir avatar kedua sementara Dion pulih, dia pasti sudah mati. Hanya setelah banyak upaya yang lemah barulah Dion mengetahui esensi dari Avatar Staff. Bahkan dengan keadaan tanpa pamrih tahap kedua, kompleksitas dari cobaan ini tampaknya semakin meningkat setiap saat. Sementara Avatar Kapak menangani momentum serbaguna, kemampuan yang memungkinkan perubahan gesit dalam pertempuran tanpa kehilangan kekuatan seranganmu, Avatar Staff adalah ahli resonansi. Senjata tumpul jarang terjadi dalam dunia bela diri karena seperti halnya jalur jiwa, senjata tersebut sulit digunakan dengan baik dan memberikan hasil yang buruk atas waktu yang diinvestasikan. Sederhananya, dalam kebanyakan kasus, ahli yang memiliki kekuatan setara di tengah pertempuran akan mendapatkan keuntungan yang diberikan kepada lawan dengan senjata yang lebih tajam. Tidak sulit untuk memahaminya, semakin tajam suatu senjata, semakin mudah untuk menimbulkan kerusakan. Bahkan seorang anak kecil pun bisa membunuh seseorang dengan pisau tajam. Tapi bisakah mereka melakukan hal yang sama dengan tongkat yang beratnya sama? Biasanya, satu-satunya cara untuk mengatasi kelemahan senjata tumpul ini adalah dengan menaikkan bobotnya ke tingkat yang tidak terbayangkan, seperti pedang hebat Dion. Namun, hal itu kemudian menimbulkan masalah kecepatan. Dan, bahkan ketika kamu dengan sengaja menerima kerugian ini, memiliki senjata yang berat dan tajam masih lebih baik. Namun, Avatar Staff meludahi hal ini. Tidak hanya tongkatnya yang secepat kilat, kerusakan yang ditimbulkannya juga sangat dahsyat sehingga Dion akan mati berkali-kali jika bukan karena tubuh Andit dan jiwanya yang kuat. Biksu itu mampu menggunakan konsep resonansi untuk mengabaikan pertahanan baju besi naganya, mengirimkan kekuatan serangannya langsung ke tubuh Dion. Bagian yang lebih menimbulkan rasa takut adalah bahwa kemampuan ini tampaknya bekerja melalui ruang. Dalam satu pertukaran, Dion berhasil menghentikan tongkatnya dengan sisik naga, namun tabrakan tersebut tidak mengeluarkan satu suara pun. Sebaliknya, sepersekian detik lebih lambat dari yang seharusnya, gelombang kejut meledak ke baju besi Dion, mengirimnya terbang ke lautan jarak jauh sekali lagi. Meskipun serangan ini kurang kuat dibandingkan jika mendarat langsung di armornya, Dion masih harus menahan kerusakan parah. Pada saat dia berhasil memahami konsep resonansi ke tingkat yang sama dengan biksu itu, 3 hari telah berlalu, 6 kali lebih lama dari yang dibutuhkannya untuk mengalahkan Avatar Kapak. Tapi, tanpa istirahat, kaca itu mulai bergetar. Konsep Glyph tampaknya jauh lebih sederhana daripada 2 yang pertama, namun tantangannya masih meningkat 1 tingkat lagi. Avatar Glyph itu secara mengejutkan adalah seorang wanita yang mengenakan baju besi yang gagah berani. Jika bukan karena matanya yang tajam, Dion bisa membayangkan banyak pria meneteskan air liur padanya, terutama mengingat celah dalam di bagian dada baju besinya. Tetap saja, saat dia menyerang, Dion menyesal meliriknya. Di makam Elvin, Ri mendengus. Melayani Anda dengan benar. Jangkauan Glyph tampaknya memiliki jangkauan yang tidak terbatas.
Bahkan ketika Dion merasa seperti telah menghindar, dia sekali lagi menemukan tubuhnya meletus menjadi kabut darah. Karena pemahamannya tentang konsep momentum dan resonansi ke tingkat yang belum sempurna, kendali Dion atas konstitusi cermin peraknya telah meningkat ke tingkat yang baru. Dia merasa kemampuannya untuk membelokkan dan memantulkan energi telah mencapai tingkat baru yang sesuai dengan konstitusi barunya, namun avatar Glyph ini sepertinya tidak peduli. Dion tahu bahwa usahanya untuk melakukan pembelokan tidak ada gunanya. Uji coba ini telah ditingkatkan agar sesuai dengan level ahli formasi Dao. Dia tidak punya kesempatan untuk memblokir serangan seperti itu dan hanya menyaksikan energinya terus terkuras. Kemampuan Glyph hanyalah untuk memperluas. Namun, Dion segera menyadari bahwa hal itu juga mengusung konsep momentum. Siapapun yang memahami fisika sederhana tahu bahwa jika suatu benda berputar dengan kecepatan tinggi, memperluas radiusnya akan menyebabkannya melambat. Itu adalah kekekalan momentum yang sederhana. Namun, entah bagaimana, avatar Glyph tersebut dapat memperluas Glyph-nya tanpa batasan ini. Dion tiba-tiba menyadari bahwa konsep momentum ini berada pada level yang lebih tinggi daripada avatar kapak. Ini bukan sekadar menjaga momentum, tapi juga menghancurkan hukum alam semesta. Pada akhirnya, Dion membutuhkan waktu seminggu sebelum dia akhirnya mengalahkan avatar Glyph tersebut, hanya agar tombaknya segera bergetar setelahnya. Saat ini, seluruh bumi telah diperingatkan akan adanya kesengsaraan. Setelah seminggu penuh terjadi ledakan dan guncangan hebat, para pemimpin planet ini akhirnya menemukan sumbernya. Mereka hanya bisa tercengang ketika penyebab semua bencana alam baru-baru ini ditemukan adalah Dion sendiri. Apa? Kesengsaraan macam apa ini? Mereka yang telah berkumpul beberapa ratus kilometer jauhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada diri mereka sendiri. Fakta bahwa ini adalah sebuah kesengsaraan tidak perlu diragukan lagi. Emas gelap dan awan yang mengancam tidak bisa diabaikan. Tapi, mereka terlalu terbiasa dengan kesengsaraan petir biasa, dengan kesengsaraan api sesekali yang ditambahkan dalam jumlah yang jarang. Kadang-kadang, mereka yang memiliki konstitusi tingkat dewa juga akan mengalami kesengsaraan. Tetapi kesengsaraan mereka juga cukup normal karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk membangunkan mereka sepenuhnya di alam semesta yang malang ini. Berbagai klan dewa berkumpul, atau lebih tepatnya, apa yang tersisa dari mereka. Selain Raja Belmont yang masih belum sadarkan diri, semua orang tampak tertarik dengan peristiwa ini. Ya Tuhan, Pulau Elfin hilang, tidak ada yang tahu siapa yang mengatakannya pertama kali, tetapi setelah itu, mereka semua mulai memahami maksudnya. Segera, mereka menyadari bahwa orang yang berbicara itu benar. Ini adalah koordinat persis kerajaan Elfin, namun tidak ada di sini. Tak lama kemudian, bahkan klan dengan peringkat lebih rendah tidak punya pilihan selain mengirim individu untuk menyelidikinya. Bahkan klan Sapientia yang sudah hampir 1 dekade tidak muncul ke publik membuat kehadirannya diketahui pada hari itu. Sarit mencengkeram tinjunya erat-erat saat dia melihat Dion dipukuli dan dipukuli berkali-kali, hanya untuk dia menembak kembali seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Putri Stella, yang berdiri di sampingnya, memandang dari pemuda berbadan besar ini hingga pamannya di kejauhan, perasaannya sama rumitnya dengan perasaan Sarit. Tak satu pun dari mereka di sini yang bodoh. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa ujian ini jauh lebih sulit dari yang seharusnya, dan menilai dari fakta bahwa ada 2 siluet dan bukan 1, alasannya sudah jelas. Meskipun banyak yang memulai dengan mencaci maki Dion karena cukup bodoh untuk memicu kesengsaraannya di hadapan orang lain. Bahkan menyalahkan dia atas kehancuran kepulauan Elfin dan kemungkinan besar semua orang yang menghuninya pada saat itu. Berita segera datang dari planet Mino dan Putri Awaif yang memohon bantuan untuk menyelamatkan nyawa ayahnya. Dion tidak peduli dengan semua ini. Meskipun mereka berada dalam jangkauan akal ilahi, dia fokus pada pelestarian hidupnya. Avatar Tombak, seorang prajurit perkasa yang mengenakan baju besi merah. Sebenarnya dapat dengan bebas mengubah berat senjatanya, sesuatu yang membutuhkan waktu berjam-jam bagi Dion untuk menyadarinya. Kemampuan yang tampaknya sederhana yang digunakan dengan cara yang rumit sudah cukup untuk membuatnya bingung bahkan dengan tingkat kecerdasan dan keadaan tanpa pamrihnya. Ini sekali lagi membawa konsep momentum ke tingkat yang benar-benar baru dan Dion membutuhkan waktu seminggu lagi untuk menguasainya. Namun, tanpa istirahat, tombak itu bergetar, mengirimkan avatar bertelanjang dada dengan tato suku ganas yang menutupi tubuhnya. Serangan avatar tombak itu begitu kuat sehingga untuk pertama kalinya, Dion benar-benar merasakan senjata yang dibuat berdasarkan keinginannya retak. Senjata tingkat spiritual puncak, senjata kelas bulan, sebenarnya hampir hancur di tangan Dion. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1187 dihapus. Avatar tombak itu tidak hanya terlihat melapisi serangannya, tapi juga membawa sebagian keinginan tongkatnya. Ini menggabungkan konsep momentum dan resonansi untuk menyebabkan beberapa serangan menjadi satu. Namun, baru setelah Dion memahami konsep ketiga,
dia akhirnya lulus ujian ini setelah 2 minggu, kemudahan. Ini bukan hanya tentang menguasai gerakanmu hingga terlihat mengalir dari tubuhmu, tapi juga tentang menyerang tanpa usaha. Mengapa menabrak perisai lawan ketika celah di armornya terlihat jelas? Mengapa menyerang di tempat lawan memiliki momentum ketika Anda bisa menyerangnya dengan kaki belakangnya? Tombak adalah senjata yang memanfaatkan jangkauan lebih jelas daripada glaive. Itu adalah senjata yang dibuat untuk memudahkan usaha. Untuk mengalahkan lawanmu sebelum mereka sempat mengalahkanmu. Ini adalah cara kerja bagian dalam tombak. Avatar busur muncul berikutnya sebagai wanita cantik berambut pirang dengan jubah tergerai. Gaunnya jauh lebih konservatif daripada avatar glaive, tapi matanya bahkan lebih tajam dan ganas. Jika bukan karena keberadaan Dragon Armor, Dion akan mati jutaan kali. Jika kepalanya hancur tidak dapat diperbaiki lagi, apa gunanya tubuh abadi? Tak seorang pun di kejauhan bisa memahami rasa sakit yang dialami Dion. Bagi mereka, dia ditembak ke belakang dan segera kembali, begitu banyak yang berpikir bahwa armornya tidak bisa ditembus. Sedikit yang mereka tahu bahwa setiap serangan yang dia lakukan memenuhi armor ini dengan darah dan jaringan organ. Anak panah dari avatar busur tidak hanya mengikutinya kemanapun dia bergerak, mereka juga tumbuh semakin cepat semakin lama mereka berada di udara. Bagian terburuknya adalah anak panah Dion tidak mempunyai peluang melawan mereka. Meskipun semua anak panah yang dihasilkan Dion berasal dari tingkat bulan, ada sesuatu tentang keinginan panah avatar busur yang tidak bisa dia tiru. Pertarungan ini adalah yang tersulit bagi Dion dan dia hanya berhasil menang setelah dia menyimpang dari jalur normalnya. Sebelumnya, dia fokus untuk meniru kemampuan avatar, tapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, sepertinya mustahil untuk meniru kemampuan avatar busur. Akselerasi konstan, kepulangan, dia sepertinya kekurangan sesuatu yang tidak bisa dia pahami. Kemampuan ini terlalu menantang surga. Pada akhirnya, dia menggunakan kemauan spasialnya untuk menutupi kekurangannya. Dia memanfaatkan fakta bahwa para avatar hanya menggunakan senjata masing-masing dan tidak menggunakan yang lain. Lebih nyaman lagi karena avatar busurnya tidak pernah bergerak secara pribadi, hanya menggunakan busurnya untuk menangkis semua serangan. Butuh waktu lebih dari sebulan bagi Dion untuk keluar sebagai pemenang, namun gemuruh pedang tampak lebih tidak menyenangkan daripada busur. Saat Dion mencoba menyerang, senjata avatar pedang berambut merah menyerap kekuatan serangannya sebelum menebas ke depan dengan pedang ki yang menutupi separuh langit. Pertarungan antara Dion dan avatar pedang berambut merah adalah pertarungan yang tidak bisa dilawan oleh lautan di bawahnya. Gelombang mirip tsunami mengalir keluar, menjulang ratusan mil saat titik fokus pertempuran mereka menyebabkan pusaran cairan gelap terbentuk. Sebuah jurang terbuka di perairan di bawahnya, begitu dalam, sehingga kekuatan yang sedikit lebih besar pun dapat memperkenalkan dasar laut kepada dunia. Pada saat Dion mengetahui kemampuan tersembunyi dari avatar pedang, dia sekali lagi menyadari betapa beruntungnya dia. Pengguna pedang bisa menyerap serangan lawannya dan memasukkannya ke dalam kekuatannya sendiri, tapi itu bukanlah akhir dari segalanya. Bahkan ketika Dion menghindari serangan pedang secara langsung, pedang itu mampu menyerap energi di atmosfer itu sendiri. Jika bukan karena fakta bahwa energi alam semesta ini sangat langka, Dion hanya bisa membayangkan kekuatan seperti apa yang akan dimiliki serangan seperti itu di tempat lain. Meskipun di permukaan, kegigihan Dion masih belum berkurang, dalam hati dia semakin cemas. Sudah lebih dari sebulan sejak dia mulai melawan avatar pedang dan bukan saja dia baru saja mulai memahami konsep tekniknya, dia juga bisa melihat tanda-tanda energi penyembuhannya hampir habis. Ini baru tantangan pertama, menurut si kembar, totalnya ada 3. Jika yang lain seperti ini, bagaimana Dion bisa bertahan? Dion mengertakkan giginya. Dia hanya memiliki sisa energi yang cukup untuk digunakan dengan kecepatan seperti ini selama 3 bulan lagi. Pada saat itu, dia tidak akan memiliki energi jenis penyembuhan apapun yang tersisa untuk digunakan. Dia entah bagaimana telah menghabiskan lebih dari 40% energi yang dibutuhkan burung banteng untuk dikumpulkan selama 10 tahun. Apakah keadaan tanpa pamrih ini tidak cukup? Dion berpikir untuk memasuki keadaan ketiga, bahkan jika dia harus menyerahkan nyawanya, itu lebih baik daripada mati. Namun, mustahil untuk memasuki kondisi ketiga dengan sengaja. Ketika Dion memasuki keadaan legendaris, pikirannya begitu terfokus pada satu alur pemikiran sehingga dia mendapat pengakuan dari surga. Itulah yang diperlukan. Jika memasuki keadaan seperti itu bisa dilakukan begitu saja, itu tidak akan berarti apa-apa. Dion harus rela mati untuk memasuki keadaan itu. Namun, alasan dia ingin mengaksesnya adalah untuk hidup. Itu adalah kontradiksi yang tidak akan pernah diterima oleh surga. Dion meraung marah, bilah pedangnya yang sepanjang 12 meter terayun dengan sangat marah hingga menyala. Kemarahannya membara ketika dia memikirkan apa yang menempatkannya dalam situasi ini. Jika dia tidak membayar Kitsune setelah keluar dari situasi ini, namanya bukan lagi Dion Sacharo.
Di punggungnya, kepala Void merasakan perubahan momentum Dion dan tidak bisa menahan senyum pahit. Selama ini, dia telah dimanfaatkan oleh Dion dan hanya bisa menerimanya. Dengan bertahan sampai titik ini dan memaksa avatarnya terbelah menjadi dua, dia secara efektif meringankan setengah beban Dion. Dia berhenti berpikir untuk menyerang dan hanya terus bertahan. Sebagai ahli formasi Dao, bahkan ketika menghadapi lawan yang jauh lebih kuat darinya, mengulur waktu adalah kemampuannya. Tapi dia naif jika berpikir Dion berterima kasih padanya untuk ini. Pertama, Head Void hanya bisa bertaruh pada kesuksesan Dion, kalau tidak dia akan mati. Dan kedua, jika bukan karena dia, Dion tidak akan berada dalam situasi ini sejak awal. Dia pasti sudah melewati kesengsaraan pertamanya dan masuk ke dalam jajaran orang suci dengan lancar. Tidak hanya itu, Dion pun tak bisa melupakan wajah Raja Mino. Dia tidak punya waktu untuk mencari tahu apakah raja itu selamat atau tidak dari serangan Kitsune. Tapi apakah dia selamat atau tidak akan mengurangi kemarahan Dion sedikit pun. Dia baru bertarung dengan pria itu selama beberapa jam, tetapi Dion belajar banyak tentang orang seperti apa dia. Dia sombong dan rela berkorban demi kebaikan rakyatnya, tapi dia tidak penipu atau curang. Menemukan pria seperti itu di dunia persilatan sama saja dengan mencari jarum di lautan, namun Kitsune berani mempermainkan nyawanya sesuka hati. Aura yang mendominasi muncul dari Dion. Dia tiba-tiba teringat apa yang dia pelajari tentang pedang saat melawan Sokzak. Raja senjata selalu menjadi pedang. Itu adalah senjata para kaisar. Namun, pedang adalah senjata para panglima perang. Ia pantang menyerah, tak kenal ampun, dan rela mengambil apapun dengan paksa. Inilah momentum pedang itu. Inilah yang dimaksud dengan menggunakan pedang. Energi Anda, milikku. Keinginanmu, milikku. Dion mengangkat pedangnya tinggi-tinggi ke langit, emosinya berkobar tak terkendali. Darah biru kerajaannya mengamuk di sekujur tubuhnya, mendidih dengan keinginan mendominasi yang tak terkekang. Kehadiran Kaisar Titan tidak bisa diabaikan dan keinginan pedang itu sepertinya beresonansi dengan sempurna. Tiba-tiba, domain energi yang berputar di sekitar avatar pedang berambut merah mulai terkuras dengan kecepatan yang membutakan. Sebelum sempat bereaksi, wilayah kekuasaan Dion bertambah besar saat pedangnya meluas ke ukuran yang lebih besar. Ki yang mendominasi dengan keinginan untuk menghalangi langit membutakan pandangan semua orang yang menonton sebelum dinding api hitam pekat menelan semuanya. Dan kemudian, Dion mengayun. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1188 kristal. Dunia seakan terbelah di tengah pedang Dion. Bahkan awan kesusahan di atas hampir tidak dapat menahan kekuatan tersebut, menyebabkan mereka gemetar dan bergemuruh karena amarah. Berani menyerang awan kesusahan? Apakah hukuman awalmu tidak cukup? Avatar pedang itu bahkan tidak mengangkat senjatanya. Pada akhirnya, dia menghilang begitu saja seiring dengan getaran pisau di belakangnya. Dion tidak menunggu. Kemarahannya meningkat hingga dia melesat ke depan tanpa berpikir, menemui avatar pisau berkerudung gelap dengan satu kepakan sayap besarnya. Faktanya adalah semakin lama Dion bertarung, semakin dia memahami kekurangan tekniknya. Mereka yang cukup beruntung memiliki kemampuan bersayap di dunia persilatan tidak diragukan lagi adalah yang tercepat yang pernah ada. Inilah mengapa Dion sangat terkejut ketika sayap es itu berkembang dari punggung halus Ri. Namun, tidak seperti sayap es Ri, Dion tidak memiliki teknik yang cocok untuk digunakan. Faktanya, efisiensinya dalam menggunakan sayapnya sangat buruk, sehingga dia hampir tidak mengalami peningkatan kecepatan setiap kali bertambah set. Dengan logika sederhana, semakin banyak sayap yang dia miliki, jika dia menggunakan setiap set secara maksimal, dia seharusnya mengalami peningkatan kecepatan yang berlipat ganda. Namun, dia belum melakukannya. Itu adalah hal lain yang membuatnya frustrasi tanpa akhir. Hampir mengkonfirmasi pemikiran Dion tentang menjadi terlalu lambat. Pisau yang bergetar itu menghilang bahkan sebelum dia bisa mencapainya, tepat bersama dengan avatar berkerudung. Bahkan sebelum dia bisa mulai memproses apa yang terjadi, sebuah pukulan mematikan menghantam bagian belakang kepalanya. Mengubah seluruh dasar otak dan sumsum tulang belakangnya menjadi daging cincang. Mata Dion tumpul saat dia jatuh terlalu lambat ke arah deru ombak di bawah. Lautan, yang masih terpisah dari serangan pedang terakhirnya, mulai runtuh di sekelilingnya beberapa saat kemudian. Dari awal sampai akhir, Dion tidak mengerti apa yang terjadi. Bukan hanya matanya, tapi akal sehatnya benar-benar kehilangan jejak avatar berkerudung itu. Untuk semua maksud dan tujuan, kepala Dion terlepas dari tubuhnya. Jika bukan karena Dragon Armor yang melilitnya, mereka pasti sudah lama berpisah. Isla panik. Meskipun kekuatan hidup Dion masih berkedip lemah karena pemahamannya tentang keinginan kematian, kendali atas tubuhnya telah turun hingga mendekati nol. Bahkan bagi seniman bela diri, dasar otak memegang semua fungsi paling dasar dari tubuh manusia. Agar Dion dihancurkan seluruhnya, bahkan jika jiwanya terjaga dan sadar akan apa yang terjadi, ia akan kesulitan mengendalikan tubuhnya.
Avatar berkerudung itu melesat ke arah Dion, melesat ke depan dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada yang bisa ditandingi oleh kecepatan jatuh alami Dion. Ia tahu mangsanya belum mati, jadi ia ingin memastikan tugasnya selesai. Tubuhnya menghilang sekali lagi, menghilang ke langit yang gelap seperti asap yang sekilas. Head Five tidak cukup cepat untuk melakukan apapun. Dan, meskipun dia tidak bisa merasakan avatar berkerudung itu sama sekali. Beginikah caraku mati? Terkutuklah kamu pewaris klan salju. Terkutuklah kamu bajingan bertopeng, aku belum melihat siapapun di antara kalian. Namun hidupku hilang, langit benar-benar mendoakan semoga beruntung untukmu. Saat berikutnya avatar berkerudung itu muncul, ia telah mencapai ruang di bawah tubuh Dion yang jatuh. Waktu terasa berjalan lambat, jutaan ton air runtuh di sekitar mereka saat kilatan dua lampu merah memancar dari bawah kap avatar. Isla panik, dia bisa merasakan Ri mengirimkan seluruh energi yang dimilikinya, tapi itu tidak cukup cepat. Sekalipun apa yang akan dilakukan Dion terhadap pisau yang mengarah ke kepalanya? Jika seluruh otaknya runtuh, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan tubuh fananya dan hanya jiwanya yang tersisa. Di kejauhan, keheningan menyelimuti penonton. Mereka sama sekali tidak berdaya untuk melakukan apapun kecuali menyaksikan seorang pahlawan muda yang tampaknya berada di akhir hidupnya. Dalam benak Dion, dia meraung marah. Dasar balita sialan, bukan begitu? Kamu bisa membuka matamu dan melenyapkan segalanya sejauh puluhan mil dengan santai. Tapi saat nyawaku dipertaruhkan kamu tetap diam? Ini bukan pertama kalinya Dion memohon kepada balita yang sedang bermeditasi untuk melakukan sesuatu. Namun sepertinya ia tidak pernah mendengarkan. Dion tidak mengerti cara kerjanya. Ketika dia membangunkan benih hati Sovereign Dao-nya, salah satu dari 9 hati kelas tertinggi yang ada, dia yakin bahwa serangan jiwa melenyapkan ruang di sekitarnya. Serangannya begitu dahsyat hingga menembus bumi. Sebuah planet yang lingkarnya jutaan mil. Kedua kalinya hal ini hampir terjadi adalah ketika dia mencoba menggabungkan konstitusi tubuh berlian Titan miliknya. Hanya dengan mengibaskan bulu matanya, balita itu membuat dua konstitusi yang seharusnya tidak pernah bisa menyatu menundukkan kepala tunduk. Dion mengira ini bagus. Apapun kemampuannya, itu memungkinkan dia untuk menyerang dengan kekuatan penuh jiwanya. Dan meskipun jiwanya hanya berada di puncak alam surgawi, dalam praktiknya, ia jauh lebih kuat daripada kebanyakan jiwa formasi Dao. Jika Dion bisa menyerang dengan kekuatan ahli formasi Dao sekarang, bukankah dia bisa dibilang tak terkalahkan? Tapi, hidup ini kejam. Tidak peduli seberapa banyak dia memohon atau memohon, balita itu menolak untuk mendengarkan. Seolah hidup dan mati Dion tidak ada hubungannya dengan itu. Entah itu saat konfrontasinya dengan si burung banteng, atau saat ini, dia sama sekali diabaikan. Permohonan putus asa terakhir Dion sekali lagi diabaikan olehnya saat pisau itu bertabrakan dengan keras dengan helm Dragon Armor miliknya. Isla berusaha memulihkan otak belakang Dion secepat yang dia bisa. Namun, meski dia sudah berusaha sebaik mungkin, itu tidak cukup cepat. Tepat ketika Dion yakin dia mungkin akan mati di sini dan orang-orang di kejauhan berpaling, tidak mau melihat kematian seorang jenius. Sebuah harta karun yang tersembunyi jauh di dalam diri Dion membuat kehadirannya diketahui. Bayangan samar percakapan Dion dengan guru besarnya muncul kembali di benaknya. Pak Tua, topeng apa ini? Istimewa, kenapa aku begitu tertarik padanya? Matamu sebenarnya cukup bagus, lelaki tua itu mendengus. Meskipun aura topeng ini hanya kelas tertinggi keempat, itu karena topeng ini memiliki beberapa kerusakan internal meskipun tampilan luarnya sangat murni. Itu pernah menjadi kelas tertinggi ke-10, namanya sebenarnya cukup megah dan panjang lebar, tapi mengingat kemampuannya, itu cukup pantas untuk itu. Judulnya, Tarian Menelan Petir Willow. Alasan mengapa benda itu masih ada di sini adalah karena sama seperti kamu, orang lain melihatnya hanya sebagai harta karun tertinggi kelas 4. Namun, tidak seperti Anda, mereka tidak melihat betapa istimewanya hal itu. Kepekaan Anda terhadap senjata benar-benar membantu Anda di sini. Begitu, alis Dion berkerut. Bagaimana saya memperbaikinya? Tidak ada yang perlu diperbaiki. Topengnya hampir kehabisan petir berkualitas. Selain itu, petir yang dibutuhkan untuk menaikkan nilainya harus dari tingkat kesengsaraan, dan juga harus berupa kesengsaraan Dao. Sampai saat itu tiba, ia akan tetap berada di kelas tertinggi keempat. Ada peningkatan kecepatan sekitar 10%. Ini berisi warisan petir. Itu membuatku kebal terhadap serangan berbasis petir normal dan tahan terhadap petir kesusahan. Ada perisai petir yang dapat bertindak sebagai tindakan penyelamatan jiwa. Ini memiliki sisa petir yang cukup untuk memblokir serangan tingkat formasi Dao tunggal. Merasakan bahaya bagi kehidupan tuannya, menelan tarian Willow petir terwujud di luar keinginan Dion. Awan di atas bergetar saat samar-samar terlihat seekor burung yang diselimuti petir menukik dari langit. Kecepatannya sangat cepat sehingga waktu seolah berhenti saat ia melihat sekeliling dengan santai.
Setelah menyadari apa yang harus dilakukannya, ia mengepakkan sayapnya dengan lembut, membawa tubuh halusnya melintasi langit dengan keagungan seorang kaisar. Burung itu sungguh indah. Sayapnya bersinar dengan cahaya murni yang hanya bisa ditandingi oleh platinum. Masing-masing bulunya dibuat dengan sempurna, dilapisi dengan pola sempurna yang terkadang tampak ilusi dan terlihat seperti kristal di saat lain. Kepalanya sama angkuhnya dengan elang, dan ekornya yang berbulu panjang bahkan akan membuat malu burung merak. Namun, ciri yang paling mengejutkan adalah busur petir indah yang menyelimuti tubuhnya. Warna biru yang indah, hijau yang sehat, emas yang bersinar, dan bahkan warna merah yang mencolok. Burung seperti itu sepertinya tidak diciptakan untuk dunia fana, tapi kutukannya sama menghancurkannya dengan keindahannya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1189 kecepatan. Heaven Sparrow adalah makhluk yang tidak pernah dibicarakan bahkan dalam teks paling kuno sekalipun. Meskipun merupakan salah satu binatang terindah yang pernah ada bersama dengan naga kristal dan binatang surgawi. Ia dikutuk dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa menghargainya. Tubuhnya bahkan mengerdilkan langit, namun yang bisa dilihat oleh semua orang yang melihatnya hanyalah kilatan petir. Burung itu menghela nafas sambil menukik ke bawah dengan lembut. Saat hendak menyelamatkan Dion, ia berhenti, ekspresi terkejut melintasi fitur-fiturnya yang tadinya menyendiri. Dion terlihat cukup megah, bahkan jatuh dari langit. Dia ditutupi baju besi hitam tanpa cacat, selanjutnya dilapisi oleh api putih yang indah dan pola ilusi biru royal dari baju besi dewa perangnya. Sayapnya terbentang dari punggungnya lebih dari 20 meter, menyamai tubuhnya yang setinggi 10 meter, sambil memegang erat pisau yang panjangnya lebih dari 1 meter. Namun, bukan ini yang menarik perhatian Heaven Sparrow, apalagi 20 meter, bahkan jika sayap Dion membentang 200 meter, ia masih akan membuat mereka kerdil. Tidak. Yang menarik perhatiannya adalah 6 lingkaran cahaya emas hitam yang melayang dalam pola heksagonal tepat di punggungnya. Khususnya, sambaran petir emas samar-samar menarik perhatiannya dengan kuat. Ada alasan mengapa jarang ada orang yang memilih untuk menguasai kehendak petir. Sangat sulit untuk melewati kesengsaraan setelah memilih jalan seperti itu, dan seringkali mengakibatkan kematian. Heaven Sparrow adalah satu-satunya makhluk yang mewujudkan elemen petir dan tidak menghadapi dampak yang parah, namun ia pun dikutuk dengan kecepatan yang mengerikan. Melihat manusia ternyata memiliki manifestasi yang berhubungan dengan petir, bagaimana tidak heran? Heaven Sparrow ini istimewa dalam banyak hal. Satu-satunya teman yang pernah dimilikinya adalah pohon willow petir yang menelan yang digunakan untuk menempa topeng Dion. Salah satu dari mereka dikutuk untuk disambar petir sementara yang lainnya dikutuk untuk tidak pernah bisa berinteraksi dengan orang lain. Setelah dedalu petir yang menelan mencapai akhir siklus 10 juta tahunnya yang ke-9, burung pipit langit tidak sanggup meninggalkan temannya, jadi ia mengikatkan keinginannya padanya. Berharap mati dengan damai dan akhirnya diistirahatkan. Faktanya, warisan di dalam topeng itu terkait dengan wasiat yang ditinggalkannya. Ia menganggap master senjata yang menempa topeng ini kejam. Untuk menghapus keinginan satu-satunya temannya yang meninggalkan keinginannya, dan tidak membiarkan keinginannya untuk mati juga, takdir. Itu adalah kata yang aneh dan konsep yang lebih aneh lagi. Burung pipit langit mengulurkan cakarnya dan menghancurkan keberadaan avatar berkerudung itu. Sepanjang hidupnya, surga telah mengutuknya untuk hidup dalam kesengsaraan. Karena memang demikian, ia akan menggunakan kekuatan terakhirnya dan membayarnya kembali sebelum ia tertidur lelap. Pedang di langit hancur di bawah tatapan Heaven Sparrow. Dengan pandangan terakhir ke arah Dion dan lingkaran cahayanya, Heaven Sparrow membuka paruhnya yang megah, menyebabkan sisa cahaya dari pedang dan pisau melonjak ke arahnya. Sesaat kemudian, sambaran petir keemasan menghantam dada Dion saat burung pipit mengirimkan kicauan burung yang terang ke langit, menghancurkan awan kesusahan di atas. Tubuh Heaven Sparrow meredup, tubuhnya menyusut dari jarak beberapa puluh kilometer menjadi hanya 1 kaki dalam sekejap sebelum menghilang ke Dion. Topeng Dion meredup, berubah dari warna perak emas yang indah menjadi hitam pekat. Awan emas gelap yang menyebar di atas bergemuruh karena amarah. Tapi, akta itu sudah selesai. Bagaimana awan kesusahan suci bisa menahan sambaran petir kesusahan Dao? Konon, setiap orang yang memahami kesengsaraan memahami apa akibat dari mengakhirinya secara paksa. Bahkan ketika energi suci melonjak ke dalam tubuh Dion, bahaya sudah menunggu di depan mata. Apakah Dion akan selamat dari kesengsaraan surgawi masih harus dilihat. Kemarahan surga telah tertahan untuk saat ini, tetapi ledakannya akan datang. Kecepatan Heaven Sparrow terlalu cepat. Bahkan dengan kecepatan berpikir Dion, kilas balik ingatannya tentang guru besarnya baru saja dimulai secara samar-samar sebelum kilatan petir yang menyilaukan datang dan pergi. Mungkin bagian yang paling mengejutkan adalah bahwa kilatan petir ini bukanlah burung pipit itu sendiri, melainkan kemarahan yang masih tersisa dari awan kesusahan suci.
Isla yang masih panik dan Ri yang membeku karena putus asa juga tidak menyadari apa yang terjadi saat gelombang gelap air yang menjulang ratusan meter menghantam di sekitar Dion. Bagi mereka yang berada di kejauhan, dan bahkan Hatfield, Dion telah mati. Kesengsaraan itu pasti telah berakhir karena yang memicunya sudah tidak ada lagi yang hidup. Namun, mereka yang berpikiran seperti itu melupakan satu hal yang sangat penting, Hatfield masih hidup. Beberapa bulan yang lalu, apakah kamu benar-benar seperti yang kamu katakan? Setelah berbulan-bulan mencari, Clara akhirnya dapat menemukan 12 lokasi Legacy Vault. Biasanya, hal ini mustahil baginya untuk melakukannya dengan cepat, tetapi karena harta karun kelas tertinggi yang Dion berikan padanya, dia mampu meningkatkan jangkauan kendali dan indera keilahiannya pada jarak yang lebih jauh daripada yang sudah bisa dia lakukan. Selain itu, dia menggunakan teknik perluasan indera ilahi dalam Dao of Arai Alchemy. Meskipun hal itu mengakibatkan penurunan drastis pada detail yang bisa dia ambil, dia hanya perlu merasakan fluktuasi energi yang samar-samar untuk menemukan targetnya. Sejujurnya, akan jauh lebih efisien jika Dion yang mencari, tapi itu tidak mungkin pada saat itu mengingat masalah yang menunggunya di Soul Rending Peak. Clara beruntung karena monster kelas surga seperti Little Wind tumbuh dengan sangat cepat. Dalam lebih dari setengah tahun terakhir, dia sudah memiliki lebar sayap hampir 5 meter. Saat Clara menemukan dunia ke-12 dan yakin bahwa tidak ada lagi yang bisa ditemukan, target pertamanya adalah Legacy Vault yang paling dekat dengan lokasi bekas negara asalnya, Amerika. Saat ini, dia berada di hutan lebat. Sebuah suku kecil dibangun di atas pepohonan di ujung dunia, yang tampaknya merupakan tempat terjauh dari bahaya. Namun berdasarkan apa yang Clara ketahui, suku ini bukanlah satu-satunya suku di dunia warisan ini, yang membuat salah satu ketakutan terbesarnya menjadi kenyataan. Alih-alih bersatu seperti yang seharusnya, sifat manusia bersinar dan menghancurkan orang-orang yang sudah lemah. Apa yang Clara tidak ketahui adalah bahwa ada lebih dari 2 juta orang yang selamat dari populasi lebih dari 10 miliar jiwa. Agar 2 juta orang dapat masuk ke dalam 12 dunia warisan, setidaknya harus ada beberapa ratus ribu orang. Namun, suku ini hanya memiliki beberapa ribu orang. Kesenjangannya lebih besar dari yang dia kira. Satu-satunya anugerah adalah bahwa suku itu sendiri tampaknya menyelamatkan beberapa nilai dari dunia fana mereka. Rumah-rumah kayu tersebut dibangun dengan tanda-tanda teknologi canggih meskipun sederhana, sukunya bersih, menunjukkan bahwa sanitasi diperhatikan dengan serius. Dan pertanian tidak bisa dikatakan berkembang, tetapi setidaknya dipertahankan dengan baik dengan berbagai desa yang dialihkan dan tanah yang dibajak. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak masalah yang muncul. Kebudayaan mereka telah berubah hampir secara biadab. Pemimpin yang berbicara dengan Clara sekarang jelas merupakan yang terkuat, dan bukan yang terpintar yang mereka tawarkan. Peran perempuan telah menyusut selama beberapa ratus tahun. Sangat jelas mengingat fakta bahwa tidak ada seorang pun di sini yang memiliki kapasitas kepemimpinan bahkan untuk pertemuan penting seperti itu selain Clara sendiri. Dan, Clara akan mempertaruhkan nyawanya pada kenyataan bahwa wanita tercantik dimonopoli oleh para pria di sini, terlepas dari apa perasaan mereka terhadap masalah tersebut atau tidak. Clara bahkan tidak perlu melihat sekeliling secara pribadi, akal sehatnya menangkap semua detail ini meskipun hanya memiliki jangkauan sekitar selusin kilometer. Apa yang dilihatnya membuatnya sangat marah. Lebih buruk lagi, orang yang berbicara dengan ketulusan dan harapan dalam suara mereka bukanlah pemimpin di ruangan ini, melainkan seorang pelayan wanita yang berdiri di samping. Apakah aku memberimu izin untuk berbicara? Seorang pria yang duduk di kursi kepala suku memelototi wanita yang berbicara, menyebabkan dia tersandung ke belakang dan menundukkan kepalanya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1190 mendidih. Amarah Clara membara, dadanya naik turun. Emosinya tidak pernah sebaik ini sejak awal. Bagian dari dirinya yang telah menghabiskan 20+ tahun terakhir di dunia persilatan ingin melambaikan tangan dan memenggal kepala mereka semua. Tapi, bagian dari dirinya yang masih berpegang pada masa lalu menahan diri. Dia tidak bisa menyelesaikan masalah hanya dengan membunuh. Pasti ada cara yang lebih baik. Jumlah mereka yang tersisa sudah terlalu sedikit. Melihat bagaimana orang-orang ini bertindak, Clara tahu betul bahwa satu-satunya alasan mereka tidak menyerangnya begitu saja adalah karena angin kecil. Dalam kehidupan sehari-hari mereka, apa yang paling ditakuti oleh pria maco ini adalah binatang buas yang sering mengunjungi dunia warisan ini. Melihat angin kecil yang dijinakkan oleh Clara memperjelas bagi mereka bahwa menghadapi Clara tidaklah mudah, itulah sebabnya meskipun mereka hampir mengeluarkan air liur karena kecantikannya, mereka tidak berani bergerak. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Clara sendiri jauh lebih kuat dari Little Wind yang belum genap berusia 1 tahun. Lebih menghormati orang-orang di sekitar Anda, atau Anda akan menanggung akibatnya. Ucap Clara dengan tatapan tajam. Kepala suku bertubuh besar itu menoleh ke arah Clara dengan seringai di wajahnya, jelas memperlakukannya seperti gadis kecil. Mantan putri pertama,
Kan? Kepala suku tersenyum seolah Clara tidak mengatakan apapun. Sebaiknya kau ingat bahwa ini sukuku, bukan sukumu. Kamu mungkin mengira burung kecilmu itu memberimu perlindungan, tapi apa arti seekor binatang di depan ratusan orang? Kami telah bertahan di sini selama beberapa dekade dengan memakan dan membunuh binatang seperti milikmu. Apa menurutmu aku tidak akan menelanjangimu dan membiarkan semua orang di sini mencicipinya? Semakin banyak dia berbicara, semakin ganas matanya. Wajah Clara berubah saat dia melihat kepala suku yang usianya tidak lebih dari 18 tahun ini. Jelas sekali bagi siapapun yang berpikir sejenak bahwa pemimpin suku-suku ini adalah mereka yang bisa bercocok tanam. Generasi yang lebih tua tidak akan mendapat manfaat dari dibukanya segel tersebut. Hal inilah yang membuat Clara begitu marah. Tidak hanya banyak perempuan yang diturunkan ke tingkat warga negara kelas 2, hal yang sama juga terjadi pada generasi yang lebih tua. Mereka yang menjadi budak orang kaya, membajak ladang, dan mengemis di jalanan, semuanya adalah anggota generasi tua. Hati merekalah yang menjangkau Dion, memohon untuk diselamatkan setelah mendengar melodinya. Ekspresi Clara menjadi gelap saat dia berdiri. Gerakannya sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi sebelum tangan rampingnya melingkari leher kekar kepala suku itu dengan kuat. Orang-orang sepertimu tidak pantas untuk berkultivasi. Kepala suku itu memucat, tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa bernapas. Kamu bahkan belum setengah jalan melalui tahap dasar, namun kamu berani mendominasi orang lain? Amarah Clara berkobar. Tapi, dia belum pernah membunuh manusia sebelumnya. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak sanggup membunuh seorang anak laki-laki yang bahkan belum cukup umur untuk kuliah di dunia mereka. Para sesepuh lainnya, masing-masing remaja laki-laki berusia antara 13 hingga 17 tahun, tidak berani bergerak. Mengangkat lehernya dan melemparkannya dari kursinya, Clara memelototi orang-orang di sekitar ruangan. Pergi dan kumpulkan semua orang di sini. Dan maksud saya semua orang. Dengan lambaian tangannya, rumah pohon sang kepala suku dilenyapkan. Apa yang dulunya merupakan prestasi teknik yang indah yang mencakup hampir 10 pohon kuno, diratakan oleh Clara dalam sekejap. Apakah anak-anak ini memahami teknik sampai tingkat ini? Tidak. Jelas sekali tidak. Mereka mengandalkan generasi yang lebih tua ketika hal itu menguntungkan mereka dan membuang mereka ketika hal itu tidak menguntungkan mereka. Apa yang terjadi ketika Anda memberi kekuatan super kepada remaja laki-laki pemberontak? Inilah yang sebenarnya terjadi, dan itu membuatnya muak. Siapa yang tahu berapa banyak gadis muda yang telah mereka hancurkan? Kehidupan yang mereka jalani dalam kemarahan? Berapa banyak keluarga yang telah mereka pisahkan dalam perjalanan kekuasaan mereka? Muda atau tidak, Clara akan menghukum mereka secara menyeluruh setelah memperhitungkan perbuatan mereka. Selama minggu berikutnya, nama Clara mulai dikenal di Legacy World pertama yang berhutan itu. Penampilannya tidak diragukan lagi menyebabkan kemarahan dan permusuhan. Tapi dia terlalu kuat bagi mereka untuk melakukan apapun. Konon, satu-satunya yang merasakan hal ini adalah segelintir orang yang cukup beruntung untuk belajar berkultivasi. Sedangkan bagi mereka yang kehilangan haknya dan malang, penampilan Clara mirip bidadari yang turun dari langit. Berbeda dengan remaja laki-laki bodoh itu, Clara memanfaatkan sepenuhnya generasi yang lebih tua, bahkan bersandar pada mereka. Dia menemukan mantan intelektual, insinyur, dokter, seniman, dan sejenisnya. Inilah orang-orang yang membawa obor tentang apa artinya menjadi dunia fana. Selain itu, dia membutuhkannya ketika dia pergi ke daerah lain. Lagi pula, Clara tidak tahu bagaimana berbicara dalam setiap bahasa di alam fana. Beberapa dari Anda mungkin ingat siapa suami saya, kata Clara sambil tersenyum, putra mendiang jenderal dan saintes Sacharo. Melodinya yang Anda dengar bergema di langit. Dia ingin melihat apakah ada di antara Anda yang pernah mendengarnya. Selamat dan dia sangat gembira mengetahui bahwa Anda selamat. Karena berasal dari wilayah Amerika, banyak orang di sini yang mengingat Dion. Ditambah lagi, bahkan di seluruh dunia, nama Dion bukanlah nama yang asing. Mendengar salah satu dari mereka begitu kuat, membuat mata generasi tua berbinar. Setelah bertahun-tahun ditindas oleh putra dan putri mereka sendiri, beberapa orang merasa khawatir untuk mengetahui tentang pemuda kuat lainnya. Namun, melihat bagaimana Clara diperlakukan, menjadi jelas bagi mereka bahwa Dion tidak bisa dikategorikan bersama dengan para tiran itu. Aku tidak akan berbohong kepada kalian semua, kata Clara dengan serius, sambil memandang keluar dan ke kerumunan beberapa ratus ribu orang. Dunia persilatan jauh lebih berbahaya daripada dunia warisan ini. Kalian semua dapat berkumpul di sini dengan mudah karena aku bisa membunuh lebih dari 95% ancaman sendirian, namun aku tidak bisa menirunya 1% pun di dunia persilatan. Gumaman melanda kerumunan. Mengapa mereka harus pergi? Bukankah lebih baik bagi mereka semua untuk tetap tinggal di dunia ini setelah dunia ini aman? Clara tersenyum pahit. Akan lebih aman bagi kalian semua untuk tinggal di sini. Tapi apakah itu kehidupan yang kalian inginkan? Terkurung. Tidak pernah pergi?
Keindahan klan kami selalu tentang keinginannya untuk menjangkau dan mencapai bintang. Bukan, aku memberimu kesempatan itu sekarang. Bukan hanya untukmu, tapi untuk anak-anakmu dan anak-anakmu. Tidakkah kamu ingin dunia mengingat apa artinya menjadi anggota klan Fana? Kata mortal dipandang dengan hina oleh orang-orang di dunia persilatan. Namun Clara melihatnya sebagai titik kekuatan dan begitu pula Dion. Inilah yang akan kami dukung, kata Dion, kami adalah manusia. Dan kami akan menerimanya. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.